Bab 601 Tubuh Bayangan Kematian. Void Space Islas. Sementara dua maksud itu berbenturan satu sama lain, pedang pendek muncul dari udara tipis dan menembus sosok tubuh maut, dan aura kehancuran menyebar di dadanya. Baik teman maupun musuh sama-sama terpana. Mungkinkah bocah itu? Pada saat ini, Penatua berkulit hitam memahami kebenaran. Di satu sisi, dia kagum dengan garis keturunan Zhao Feng yang menakutkan, dan di sisi lain, dia merasa terhina karena dia dimanfaatkan oleh Zhao Feng. Senyuman dingin dan mengejek muncul di wajah Zhao Feng. Baik Penatua berkulit hitam dan sosok kematian adalah orang-orang yang telah melampaui batas dari apa yang bisa dia lawan. Hal-hal sudah melebihi harapannya bahwa bahkan alam dewa kekosongan setengah langkah menyerang. Bawahan Kaisar Kematian sudah sangat menakutkan bahkan ketika mereka belum berada di alam dewa kekosongan. Mata kiri Zhao Feng tertuju pada sosok kematian. Gumpalan asap hitam muncul dari sosok dada kematian saat aura kehancuran menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, bilahnya mulai memudar dan menghilang. Sepertinya target dari pengejaran kematian ini memang tidak sederhana. Sosok kematian mengerang. Void Space Islas mengenai jantungnya dan melepaskan aura kehancurannya di sana. Dalam keadaan normal, siapapun di bawah alam Void God pasti sudah mati. Sosok tubuh maut mulai berkedip, dan itu tampak seperti duplikat. Saat tubuh berkedip, lukanya juga seakan sembuh. Di dekat sisi lain pertempuran, tubuh bayangan kematian. Menurut catatan, 36 penjaga Kaisar Kematian memiliki atribut unik itu. Petik 2. Ekspresi Elder berkulit hitam mulai berubah. Dia akhirnya menyadari betapa kuatnya latar belakang sosok kematian ini. Jika itu benar-benar tubuh bayangan kematian, maka tidak aneh bagi tetua untuk kalah. Faktanya, itu akan menjadi keajaiban bahwa dia bahkan bisa bertahan hidup. Jika bukan karena Zhao Feng dan alam dewa kekosongan setengah langkah, dia pasti sudah mati beberapa kali. Penjaga kematian, mewakili maksud dari kematian dan memiliki tubuh yang hampir abadi, dengan kecepatan yang melampaui siapapun di alam inti asal. Pikiran mulai berputar di benak Zhao Feng. Perhitungan mata spiritual Tuhan sampai pada hasil yang mengejutkan. Bahkan jika 10 atau selusin alam inti asal besar bekerja sama, mereka akan merasa sulit untuk mengalahkan penjaga kematian. Bahkan Void Space Islas miliknya yang menembus organ vital penjaga kematian sepertinya tidak melukainya dengan parah. Aura kehancuran. Petik 2. Sosok maut hendak menyerang lagi saat tubuhnya membeku. Dia meletakkan salah satu tangannya di dadanya yang mulai sembuh, dan rasa sakit muncul di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Penatua berkulit hitam berkeringat dingin karena dia bisa menghindari potensi kematian lainnya. Itu kekuatan kehancuran. Bahkan kekuatan pemulihan atribut abadi dibatasi. Petik 2. Jantung dari alam Dewa Void setengah langkah melonjak. Kekuatan kematian dan kekuatan kehancuran sama-sama muncul di pulau kecil ini pada saat bersamaan. Jadi begitulah adanya. Aura penghancuran petir ungu milikku dapat menghentikan kecepatan pemulihannya. Petik 2. Hati Zhao Feng tergerak. Dia sudah tahu tentang aura kehancuran saat pertama kali mulai menanam petir ungu. Sekarang aura alam mimpi kuno telah bergabung menjadi petir penghancuran ungu. Aura kehancuran bahkan lebih dekat ke asalnya daripada ketika Kaisar Petir Angin masih hidup. Oleh karena itu, kerusakan pada sosok Deots Deat Shadow Body bahkan lebih besar dari yang dibayangkan. Keistimewaan atribut abadi adalah kecepatan pemulihannya, tetapi ketika pemulihan itu dibatasi, kerusakan pada akhirnya akan mulai menumpuk. Masa bodoh, meskipun aku hanya bisa menggunakan 60-70% dari kekuatan tempurku, masalah kecil ini bukanlah apa-apa. Petik 2. Sosok kematian mencibir. Sosok kematian melintas di udara dan memancarkan niat dingin untuk mati. Jantung dari Elder berkulit hitam bergetar. Dia tidak dapat melihat bagaimana penjaga kematian bergerak, tetapi niat dingin kematian langsung menembus jiwanya. Niat dewa kekosongan menekan dimensi jiwa dan membekukan surga bumi Yuan Qi di dekatnya. HMPH, aku memiliki niat Kaisar Kematian untuk melindungiku. Hanya seseorang di alam dewa kekosongan yang bisa mengancamku. Petik 2. Sosok kematian tidak tergerak saat dia mengambil maksud setengah langkah dari realem Dewa Void. Dia masih bisa bergerak dengan mudah sesuai niatku. Alam Dewa Void setengah langkah tidak dapat menghentikan sosok kematian. Di daerah tersebut, hanya Zhao Feng dan alam Dewa kekosongan setengah langkah yang dapat melihat bagaimana sosok kematian bergerak dan menyerang. Mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat dua sosok kematian.
Salah satu dari mereka menuju ke arahnya sementara yang lain pergi ke arah elder berkulit hitam. Penatua berkulit hitam itu berteriak saat salah satu sosok kematian melewati tubuhnya. Suara mendesing, kilatan cahaya dingin mencabik-cabik tubuh elder yang berkulit hitam itu. Tidak, kakak bela diri ke-6. Petik 2. Alam Dewa Void setengah langkah berteriak dalam kesedihan. Pengawas dari regu kematian mati begitu saja. Liu-nya di kapal menarik napas dingin. Dia datang dari istana 6 cincin, dan penatua berkulit hitam adalah mimpi buruk di sana. Semua orang takut padanya. Di saat yang sama, sosok maut lainnya mendekati kapal. Liu-nya dan pemimpin divisi kerangka berseru. Orang yang membunuh penatua berkulit hitam hanyalah doppelganger dari penjaga kematian, tubuh aslinya mendekati Blue Lightning Sea Skyship. Dinginnya kematian yang menakutkan menyelimuti kapal. Liu-nya dan pemimpin divisi kerangka, yang keduanya berada di Small Origin Core Realm tahap akhir, membeku dan tidak bisa bergerak. Mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Zhao Feng menggunakan mata spiritual Lord-nya untuk hampir tidak mengunci sosok kematian, tetapi kecepatannya terlalu cepat, dan dia memiliki perlindungan dari maksud kematian. Efek dari Eye of Ice Soul-nya menurun drastis. Hehe, target dari pengejaran kematian, apa kamu benar-benar mengira aku tidak tahu orang itu adalah musuhmu? Sosok buram muncul di kapal. Mendengar itu, gelombang mengamuk di hati Zhao Feng, Liu-nya, dan pemimpin divisi kerangka. Sosok kematian datang dari arah lautan tanpa batas, tetapi tidak sulit baginya untuk melihat bahwa Zhao Feng adalah musuh dengan penatua berkulit hitam. Dia bahkan tahu bahwa elder berkulit hitam akan menang. Jika penjaga kematian ini tahu bahwa penatua berkulit hitam adalah musuhku, lalu mengapa dia masih membunuhnya? Zhao Feng merasa bingung. HMPH, aku akan membersihkan semua pihak ketiga dulu. Sosok maut tertawa dingin. Setelah mengatakan itu, dia perlahan mengulurkan tangannya, yang terbungkus asap hitam, dan membentuk telapak tangan yang memancarkan niat dingin kematian yang turun dari langit dan menekan Zhao Feng. Hati Zhao Feng dan teman-temannya bergetar saat mereka sepertinya bertarung melawan gunung es. Liu-nya memuntahkan seteguk darah saat dia setengah berlutut di tanah dan pingsan. Pemimpin divisi kerangka hampir tidak bisa menahannya. Tulangnya sangat kuat, tetapi tekanan pada jiwanya membuatnya gemetar. Liu-nya dan pemimpin divisi kerangka keduanya terluka, dan itu baru saja dari gelombang kejut. Target sebenarnya adalah Zhao Feng. Jangan pernah berpikir tentang itu. Mata spiritual Dewa Zhao Feng menjadi sedalam lautan dan air sepertinya mulai berputar di dalamnya. Mata spiritual dewa melepaskan aura kuno yang membuat takut para dewa dan iblis. Rambut birunya tumbuh dengan liar, dan mata kirinya sepertinya memiliki kekuatan untuk mengendalikan segala sesuatu di dunia. Saya tidak bisa menekan jiwanya? Petik 2. Sosok maut terkejut. Seseorang harus tahu bahwa telapak tangannya mengandung maksud samar kematian yang bahkan orang-orang di alam inti asal besar tidak dapat memblokir. Mata spiritual dewa sangat tangguh terhadap serangan jiwa, jadi Zhao Feng tidak terkejut. Mengapa dia tidak menyerang seperti yang dia lakukan terhadap elder berkulit hitam? Jika dia melakukannya, maka saya tidak akan dapat memblokirnya bahkan dengan mata spiritual Tuhan saya. Petik 2. Mata Zhao Feng berbinar. Meskipun penjaga kematian merilis niat maut, tidak ada niat membunuh. Void Space Eye Slash. Riak samar meluas di mana sosok kematian berada, dan pusaran air mulai muncul. Pisau tipis menembus sosok dada maut. Hati semua orang di kapal itu melompat. Jika dua Void Space Eye Slash mampu mendarat di titik vital yang sama, itu akan menyebabkan kerusakan kritis bahkan jika sosok kematian memiliki tubuh yang hampir abadi. Hehe, bagaimana bisa teknik yang sama bekerja dua kali? Sebuah tawa datang dari samping. Sosok yang telah ditusuk mulai memudar, itu hanya bayangan. Pemimpin divisi kerangka berteriak. Sumber suara itu datang tepat di sampingnya. Lebih tepatnya, tepat di belakang Zhao Feng. Zeze, misinya diselesaikan dengan sangat mudah. Sebuah tangan yang tertutup asap hitam hendak mencengkeram leher Zhao Feng. Dinginnya kematian membekukan kekuatan Yuan sejati setengah langkah Zhao Feng dan kekuatan garis keturunan. Bahkan sebelum dia menyelesaikan Void Space Eye Slash, penjaga kematian sudah bergerak. Zhao Feng tidak punya waktu untuk menghindar, dan dia dibatasi oleh kekuatan mengerikan penjaga kematian. Belati transparan melintas dan bertabrakan dengan sosok tangan maut, menciptakan suara dua benda logam yang saling memukul. Sosok kematian membeku. Suara mendesing.
Dua jari yang hendak menyentuh Zhao Feng diiris. Garis abu-abu perak melintas, dan seekor kucing kecil pencuri yang sedikit lebih besar dari telapak tangan mendarat di sosok bahu maut. Matanya tajam dan penuh kekuatan. Bab 602 Shadow Kill Imperial Dagger. Di sisi lain samudra tak terbatas, ada kapal hitam metalik unik dengan beberapa sosok di dalamnya. Pemuda yang hangat dan gadis kecil bermata putih duduk berdampingan. Di belakang mereka ada dua sosok tinggi, dua pengawal maut. 4 dewa roh kematian dan 36 pengawal kematian tersebar di 10 zona pulau terdekat. Setiap token of death dapat merasakan dalam radius yang besar, tetapi kemungkinan menemukan satu orang masih sangat kecil. Petik 2. Pemuda yang hangat itu menghela nafas. Pemuda yang hangat itu tiba-tiba merasakan sesuatu, dan dua pengawal kematian di belakangnya sama-sama meringkuk. Terlepas dari gadis kecil bermata putih itu, token of death muncul di tangan semua orang. Pangeran ketiga, penjaga maut ke-33 telah memenuhi target. Dia sangat jauh dari posisi kita saat ini. Menurut auranya, dia mungkin berjarak sekitar 2 zona pulau. Petik 2. Kedua pengawal maut berkata dengan hormat. Haha, keberuntungan kita luar biasa. Penjaga ke-33 telah menemukan target. Petik 2. Pemuda yang hangat itu tertawa. 10 zona pulau adalah area yang sangat luas untuk dicari, dan mereka hanya memiliki beberapa lusin orang yang melakukan pencarian. Rasanya seperti mencoba menemukan sebutir pasir di lautan, namun mereka benar-benar menemukan targetnya begitu cepat. Seseorang harus mengakui bahwa keberuntungan ke-33 sangat baik. Sua. Gadis kecil bermata putih itu mulai menggambar. Pemuda yang hangat itu berbalik dan menyaksikan. Gambar itu belum selesai, tapi orang bisa melihat sosok yang memegang pisau pendek. Itu benar, itu penjaga ke-33. Suara dua pengawal kematian lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Seekor kucing kecil abu-abu perak memegang belati misterius kemudian muncul di gambar. Lalala, aku ingin kucing ini. Gadis kecil itu berkata dengan riang, tapi tatapan dari pemuda yang hangat dan kedua pengawal maut itu tertuju pada sesuatu yang lain. Senjata kucing itu, salah satu pengawal kematian berseru. Pada saat yang sama, kembali ke medan perang bintang 2. Kucing kecil pencuri menyelamatkan Zhao Feng. Pada saat yang sama, itu memotong 2 jari penjaga kematian. Tubuh bayangan kematianku tersembunyi di antara dimensi fisik dan kekosongan. Bagaimana ini bisa? Petik 2. Sosok maut bertanya dengan tidak percaya. Dia tiba-tiba melihat seekor kucing pencuri kecil duduk di bahunya dari sudut matanya. Baik teman dan musuh, termasuk alam Dewa Void setengah langkah yang saat ini sedang mengisi, tercengang. Seekor kucing, bagaimana ini mungkin? Sosok kematian tidak bisa menerimanya. Bahkan alam inti asal besar yang normal tidak dapat melukai tubuh bayangan kematiannya. Tubuh bayangan kematian berisi maksud dari kaisar kematian, dan itu berada di antara batas-batas hidup dan mati. Tubuh itu sangat tangguh terhadap setiap jenis serangan, dan itu bisa mengurangi kerusakan setidaknya 80-90%, namun 2 jari dari tubuh yang sangat kuat telah dipotong oleh seekor kucing. Belati itu, tunggu. Sosok tatapan maut mendarat di belati misterius kucing pencuri kecil itu. Belati misterius bersinar dengan aura yang tak terduga. Gumaman dingin dan serak sepertinya berasal darinya. Mungkinkah itu item tertinggi dari Dao pembunuhan bayangan, belati kekaisaran pembunuh bayangan? Denyut jantung dari penjaga maut dipercepat. Shadow Kill Imperial Dagger. Sosok mata maut dipenuhi dengan kekaguman, keserakahan, dan kewaspadaan. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, cakar kucing menamparkan wajahnya. Sosok kematian menjerit saat dia merasakan rasa sakit yang membakar di wajahnya. Meskipun dia memiliki tubuh yang hampir abadi, dia menjadi linglung. Sosok itu kemudian menjadi buram dan menghilang. Kucing pencuri kecil, kerja bagus. Zhao Feng merasakan niat dingin maut menghilang. Pada saat kritis seperti itu, hanya kucing kecil pencuri yang bisa membantu. Sepertinya penjaga kematian ingin menangkapku hidup-hidup. Zhao Feng tenang. Membunuh dan menangkap adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Jika penjaga kematian ingin membunuh Zhao Feng, itu akan lebih mudah daripada membunuh sesepuh berkulit hitam. Lagi pula, perbedaan kekuatan di antara mereka sangat besar, jadi sepertinya misi penjaga kematian adalah untuk menangkapnya.
Tidak heran dia membunuh sesepuh berkulit hitam itu meskipun dia tahu kita adalah musuh. Orang tua berkulit hitam bisa mengancam hidup saya. Petik 2. Zhao Feng tahu itu dengan jelas dan menghela napas. Kesulitan bagi penjaga kematian untuk menangkapnya akan jauh lebih besar daripada membunuhnya. Aku tidak peduli tentang identitasmu, kamu baru saja membunuh kakak bela diri ke-6ku. Mati. Petik 2. Suara dingin yang sepertinya datang dari kedalaman neraka terdengar seperti niat Dewa Void setengah langkah yang kuat menusuk ke arah sosok kematian. Pada saat ini, ahli alam Dewa Kekosongan setengah langkah telah tiba, dan dia segera menyerang sosok kematian. Alam Dewa Void setengah langkah memiliki penampilan seperti pemuda terpelajar, tetapi matanya merah karena kebencian dan kedinginan saat mereka mengunci penjaga kematian. Setengah langkah kehilangan maksud Tuhan? Perbedaan terbesar antara alam Dewa Void setengah langkah dan alam inti asal hebat adalah perbedaan dalam jiwa mereka. Niat Dewa Kekosongan setengah langkah dapat menekan siapapun di alam inti asal agung. Petik 2. Sosok kematian mencibir dengan dingin. Dia tidak takut. The Death Guard berubah menjadi rentetan bayangan. Bahkan alam Dewa Void setengah langkah tidak secepat penjaga kematian. Teknik Dewa Longsor, kemarahan pegunungan dan sungai. Pemuda terpelajar itu berdiri tegak dan merentangkan tangannya saat bola cahaya yang memancarkan aura kuat mulai terbentuk. Udara mulai bergetar, dan arus kelabu mulai mengalir melintasi area seluas 10 atau 20 mil. Arus kelabu menyebabkan gunung dan sungai berguncang serta matahari dan bulan kehilangan warnanya. Semua ini berasal dari alam Dewa Void setengah langkah. Kekuatan setengah langkah dari realem Dewa Kekosongan sangat menakutkan. Zhao Feng merasa tidak bisa bernapas, dan dia hampir tidak berhasil memanggil Ghost Corps Curse Arai untuk memblokir gelombang kejut. Liunya telah dipindahkan ke dalam kapal atau tubuhnya akan berubah menjadi daging dan tulang yang hancur sekarang. Kamu juga masuk. Zhao Feng melambaikan tangannya dan menempatkan kepala divisi kerangka di dalam 10.000 hantu mutiara. Serangan setengah langkah Void God Realm terlalu kuat, dan siapapun di bawah Great Origin Core Realm akan menemukan kematian jika mereka terlalu dekat. Lapisan air muncul di sekitar tubuh Zhao Feng, yang selanjutnya menurunkan kekuatan gelombang kejut. Dia hampir tidak bisa berdiri meskipun garis keturunan airnya yang kuat dan keberadaan Great Origin Core Realm hampir mencapai puncaknya. Ledakan, ledakan, ledakan. Sosok tubuh maut akhirnya menemui beberapa perlawanan, tetapi dia mengandalkan tubuhnya yang hampir abadi untuk terus mendekati alam Dewa Void setengah langkah saat asap hitam muncul dari tubuhnya. Pedang menari Dewa Kematian. Pedang pendek di tangan penjaga kematian mulai berputar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Busur cahaya pedang yang indah berbenturan dengan alam Dewa Void setengah langkah. Penasein Kaisar, pemuda ilmiah itu mencibir dengan dingin saat senjata misterius kelas bumi muncul di tangannya. Dia dengan lembut melambai, dan pancaran cahaya tajam keluar. Masing-masing balok ini mampu menghancurkan gunung. Pena Kaisar Suci palsu, pena Kaisar Suci yang sebenarnya berasal dari dinasti Kaisar Suci yang legendaris, dan itu sudah mencapai puncak tingkat bumi. Petik 2. Ekspresi dari penjaga kematian berubah sedikit. Langit dan bumi dipenuhi dengan ledakan dan gelombang kejut yang menyebabkan debu dan kotoran menutupi segalanya. Ayo mundur dulu. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan mengkonfirmasi rute, lalu menggunakan Arai sebagai perlindungan saat dia berlari menuju laut. Tidak peduli siapa yang menang, kita tidak akan bisa kabur. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bisa memasuki pertempuran dengan level seperti itu dengan kekuatannya saat ini. Kucing kecil pencuri itu duduk di bahunya dan bermain dengan belati misterius itu. Belati itu adalah belati kekaisaran pembunuh bayangan. Bahkan jari-jari penjaga maut dipotong. Petik 2. Zhao Feng merasa terkejut. Kekuatan sebenarnya dari kucing kecil pencuri itu tidak mampu mengancam penjaga kematian. Satu-satunya alasan itu bisa memberikan bantuan kepada Zhao Feng sebelumnya adalah karena belati kekaisaran pembunuh bayangan ini. Saat itu, kucing kecil pencuri telah melakukan segalanya untuk mendapatkan belati ini, yang bahkan menyebabkan jiwa suci ungu parsial panik. Kapal langit laut petir biru segera meninggalkan wilayah pedalaman dan menuju ke lautan tak terbatas. Segera setelah Blue Lightning Sea Sky Ship menjauh dari medan perang, Zhao Feng merasakan dua aura Void God Realm bertarung saat dia meninggalkan medan perang bintang 2. Tetapi di mata mereka, Zhao Feng dan teman-temannya hanyalah semut.
Aura kematian, mungkinkah itu terkait dengan kaisar kematian yang legendaris itu? Kedua Raja Alam Dewa Kekosongan merasakan keberadaan penjaga kematian. Salah satu dari dua kekuatan luar biasa yang dipindai di kapal langit laut petir biru ratusan mil jauhnya. Aura yang sangat menakutkan. Semua orang di dalam kapal merasa tidak bisa bernapas. Itu seperti menghadapi Raja Ikan Paus Samudra yang tak terbatas di kedalaman lautan. Untung saja sensasinya hanya bertahan sesaat. Cepat tinggalkan zona perang bintang 2 ini. Zhao Feng mengedarkan garis keturunan air dan Yuan sejati di dalam tubuhnya, menggabungkan mereka ke dalam susunan kapal langit laut petir biru. Karena kapal memiliki elemen air dan kilat, garis keturunan Zhao Feng dan Tru Yuan dapat membuat kecepatannya meningkat secara dramatis. Kapal langit laut petir biru semakin jauh dari zona perang bintang 2. 4 jam kemudian, peng, 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 peng. Mata spiritual Dewa Zhao Feng mulai berkedut sebagai peringatan saat aura kematian mendekat. Target pengejaran kematian, kemana tepatnya kau lari? Jika bukan karena fakta bahwa saya ingin menangkap Anda hidup-hidup, saya tidak perlu mengalami begitu banyak masalah dengan memasuki medan perang bintang 2. Petik 2. Sosok tinggi, kusut dikejar dari belakang. The Pursuit of Death mendekat sekali lagi. Kalian pergi ke kedalaman laut. Zhao Feng naik ke geladak kapal dan memesan. Kapten, kamu, Lowland Zisui dan kawan-kawan penuh dengan kekhawatiran saat mereka membiarkan kapal langit laut petir biru tenggelam ke lautan tak terbatas. Di atas lautan tanpa batas, seorang pemuda berambut biru kesepian dengan mata yang tenang dan berbinar-binar tetap tinggal. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah mengalahkan penjaga kematian ini. Kecepatan penjaga kematian bahkan lebih cepat dari setengah langkah normal alam Dewa Void. Tidak ada orang di sini yang bisa melarikan diri dengan kecepatan mereka yang sangat kecil. Bab 603 Memerangi Penjaga Kematian. Di atas lautan tak terbatas, Zhao Feng melayang di udara saat rambutnya tertiup angin. Mata kirinya sedalam dan setenang lautan. Suara mendesing, aura kematian terus mendekat, dan perasaan bahaya terus meningkat. Kucing pencuri kecil itu sedang duduk di bahu Zhao Feng, dan sepasang matanya berkilauan dengan cahaya misterius. Tubuh abadi, mewakili maksud dari kematian. Kecepatan dan serangan lebih cepat dan lebih kuat dari siapapun di bawah alam Void God. Bagaimana saya bisa mengalahkannya? Petik 2. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat dia mulai berpikir. Penjaga kematian tampaknya tak tertandingi melawan semua orang di bawah alam Dewa Kekosongan dalam setiap aspek. Mengesampingkan Zhao Feng, bahkan beberapa puncak Origin Core Realms tidak akan dapat memblokir satu pukulan pun. Namun, bukan tidak mungkin untuk menang. Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu bertukar pandang. Seorang Sovereign normal, dan bahkan Sovereign Lords, mungkin tidak memiliki kesempatan melawan Death Guard sama sekali karena mereka tidak memiliki metode yang benar-benar dapat mengancamnya. Namun, Zhao Feng berbeda. Tebasan mata ruang void terkuatku dan belati kekaisaran pembunuh bayangan kucing kecil pencuri dapat mengancam penjaga kematian. Mata Zhao Feng berbinar. Tepat pada saat ini, sosok kematian sekarang berada dalam jarak 100 mil dari Zhao Feng. Sebuah niat dingin, tak terlihat menembus sosok kesadaran kematian, dan kecepatan serta kelincahannya langsung menurun. Penjaga kematian tampaknya terluka setelah bertarung dengan alam Dewa Kekosongan setengah langkah. Niat kematiannya sangat melemah. Petik 2. Mata spiritual Dewa Zhao Feng dianalisis. Melemahnya penjaga kematian membuat Zhao Feng sangat gembira. Kesempatan kecil untuk menang telah meningkat. HMPH. Target kematian, meski aku hanya bisa menggunakan 40-50% dari kekuatan penuhku, menangkapmu semudah membalik tanganku. Petik 2. Sosok penjaga kematian yang sedikit mengacak-acak melaju ke arah Zhao Feng dengan tekanan yang menghancurkan, dan senyum dingin yang lucu muncul di wajahnya ketika dia melihat apa yang direncanakan Zhao Feng. Sosok penjaga kematian tiba-tiba menjadi buram, dan kecepatannya meningkat saat dia menyerang Zhao Feng. Kamu memang layak menjadi target dari pengejaran kematian untuk benar-benar dapat mengunci saya dengan garis keturunan mata Anda meskipun Anda hanya memiliki budidaya alam inti asal setengah langkah yang sangat sedikit. Penjaga kematian tetap terkunci oleh mata jiwa es. Dekat medan perang 2 bintang sebelumnya, hanya mata spiritual Dewa Zhao Feng dan setengah langkah Dewa Kekosongan Rim yang bisa melihat bagaimana penjaga kematian bergerak. Pemimpin divisi kerangka muncul dan mengibarkan bendera hitam, membantu memasang Ghost Corps Curse Eye.
Penjaga kematian lebih mengkhususkan diri dalam pembunuhan dan pertempuran jarak dekat. Batasi rentang larik untuk fokus padanya. Petik 2. Zhao Feng memerintahkan. Asap tebal datang dari Ghost Corps Curse Arai, dan itu dikompresi menjadi area seluas 200 yard. Dalam jarak sekecil itu, kekuatan kutukan sangat padat. Bahkan seseorang di Great Origin Core Realm akan berada dalam bahaya jika mereka memasukinya sekarang. Asap hitam memancar dari permukaan tubuh Death Guard saat dia memasuki Ghost Corps Curse Arai. Tangan putih yang tak terlihat dan berdarah yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus mencapai tubuhnya. Aku akan menghabisi kerangka itu, lalu menangkap bocah itu. Alis penjaga kematian berkerut. Dia bisa dengan mudah memblokir Ghost Corps Curse Arai jika dia berada pada kekuatan puncaknya. Tapi saat ini, dia terluka. Tidak hanya dia baru saja menyelesaikan pertempuran setengah langkah Void God Realm, hatinya telah dipotong oleh Void Space Islas, dan aura kehancuran masih ada. Dia tidak punya waktu untuk pulih. Ghost Corps Curse Arai adalah arai yang mendalam, dan kerusakan apapun padanya akan tersebar merata di seluruh arai. Dia mengkhususkan diri dalam pertempuran jarak dekat dan serangan target tunggal, bukan teknik rahasia jarak jauh. Namun, arai tersebut akan rusak jika dia bisa membunuh orang yang mengendalikan arai. Bagus, penjaga maut terluka, jadi kekuatan kutukan 2 kali lebih efektif. Hati Zhao Feng tergerak, mata spiritual lordnya segera melihat apa yang direncanakan oleh penjaga kematian. Pemimpin divisi skeletal, hati-hati. Zhao Feng dengan cepat memperingatkan pemimpin divisi kerangka. Jangan pernah berpikir tentang itu. Sosok pemimpin divisi kerangka naik saat bergabung dengan kekuatan 9 tulang yin yang mematikan dan berubah menjadi raksasa tulang yang menyala. Di bawah keadaan raksasa tulang yang menyala, pemimpin divisi kerangka sangat kuat, dan setiap tindakan dan gerakannya melepaskan api kematian dan yin. Pemimpin divisi kerangka yakin dengan kemampuan pertahanannya. Dalam keadaan saat ini, bahkan bisa menerima beberapa serangan langsung dari Great Origin Core Realm. Betapa memalukan. Penjaga kematian berubah menjadi beberapa cahaya dingin, beberapa di antaranya menyapu ke arah pemimpin divisi kerangka. Raksasa tulang yang menyala itu diselimuti oleh cahaya, dan suara tulang retak muncul. Pemimpin divisi kerangka berteriak saat tubuh tulangnya yang kuat dipotong. Bahkan bendera arai pun berubah menjadi bubuk. Asap Ghost Corps Curse Arai mulai memudar, susunannya telah rusak. Zhao Feng mengutuk dalam hatinya. Hanya dalam satu gerakan, pemimpin divisi kerangka dipotong-potong dan Ghost Corps Curse Arai rusak. Lebih jauh, itu bahkan tidak dilakukan oleh tubuh asli penjaga kematian. Pada waktu bersamaan, suara mendesing. Penjaga kematian berubah menjadi seberkas cahaya dingin dan menyerang Zhao Feng. Penjaga kematian telah menggunakan doppelganger untuk menghabisi pemimpin divisi kerangka dan menyingkirkan susunannya. Tubuh aslinya kemungkinan besar mencoba menangkap Zhao Feng, dan seluruh proses akan dilakukan hanya dalam satu gerakan jika dia berhasil. Zhao Feng merasa seolah-olah dia telah memasuki jurang kematian. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan perbedaan di antara mereka. Meskipun Death Guard hanya memiliki 40-50% dari kekuatan tempurnya yang tersisa, dia masih lebih kuat dari Great Origin Core Realms biasa. Kamu lebih baik menyerah. Sosok penjaga kematian muncul di depan Zhao Feng sekali lagi dan mengulurkan tangannya, yang dikelilingi asap hitam. Pada kenyataannya, jika penjaga kematian ingin membunuh Zhao Feng, yang terakhir mungkin sudah mati. Namun, tujuannya adalah untuk menangkap Zhao Feng hidup-hidup dan yang terakhir tahu itu. Pada saat ini, niat dingin kematian menyelimuti hati Zhao Feng, dan gumpalan tipis udara hitam mulai membungkus Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu. Saat Zhao Feng dan kucing kecil pencuri akan diikat oleh gumpalan udara hitam, Zhao Feng dengan paksa mengedarkan kekuatannya dan berjuang melawan udara hitam. The Death Guard sedikit terkejut. Dia tidak berpikir bahwa alam inti asal setengah langkah masih bisa berjuang dalam situasi seperti itu. Bahkan beberapa alam inti asal besar tidak akan dapat melakukan itu. Tetapi keberadaan Zhao Feng dekat dengan puncak alam inti asal besar, jadi dia tidak dapat diukur dengan standar normal. Tangan yang dikelilingi asap hitam meraih bahu Zhao Feng. Pada saat yang sama, dia waspada terhadap kucing kecil pencuri itu karena gumpalan asap hitam juga mengikat kucing kecil pencuri itu. Dan pada saat itulah hal yang tidak terduga terjadi. Tangan penjaga kematian sepertinya menyentuh air. Perubahan ilahi roh air, tubuh Zhao Feng beriak saat berubah menjadi cairan biru tua.
Penjaga kematian sedikit linglung saat tangannya memasuki tubuh raksasa roh air. Pertahanan Zhao Feng hampir tak tertandingi dalam keadaan ini, dan kecepatan pemulihannya mencapai tingkat yang menakutkan. Namun, bahkan saat itu, Zhao Feng mengerang saat dia terluka oleh erosi dan dinginnya udara kematian. Dari itu, orang dapat melihat bahwa bahkan tubuh yang tak tertandingi pun memiliki batas. Untungnya, keadaan keberadaannya kuat, jadi kecepatan penyembuhan raksasa roh air sangat mengerikan. Bocah ini memang tidak sederhana. The Death Guard bergumam saat dia bereaksi. Dia akan mengambil kembali tangannya. Mata spiritual Dewa Zhao Feng dapat dengan jelas melihat detail apapun. Pada saat itu, tangan penjaga kematian terjebak dalam es. "Kamu ingin membekukan tanganku?" Murid The Death Guard berkontraksi saat dia tertawa dengan dingin. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar, jadi bagaimana jika Zhao Feng bisa membekukan tangannya sebentar? Belati transparan dan misterius mengiris tangannya yang membeku sesaat. Bagaimana itu bisa lolos dari garis kematian sejatiku? Tanda seru tanda tanya petik 2. Ekspresi The Death Guard berubah secara dramatis. Di bahunya duduk seekor kucing kecil pencuri yang sedang tersenyum. Tangan penjaga kematian jatuh. Penjaga kematian menjerit saat dia mundur, dan niat membunuh memenuhi matanya. "Kucing sialan, aku akan merobekmu menjadi 10.000 keping." Pancaran cahaya dingin terpancar dari tubuhnya, yang menyapu setengah mil. Kucing pencuri kecil itu berkedip dan menghilang. Tubuh cair Zhao Feng berhasil bertahan dari pancaran cahaya, dan tubuhnya segera mulai pulih. Lautan kembali tenang setelah beberapa saat, tapi kemarahan penjaga kematian masih belum bisa dipadamkan. Dia menyebarkan indera spiritualnya dan mencoba menemukan kucing kecil pencuri itu. Tangan seorang Death Guard benar-benar dipotong oleh seekor kucing. Itu cukup memalukan. Ini kesempatan yang sempurna. Jantung Zhao Feng melonjak saat dia mengunci penjaga kematian dan melepaskan serangan dengan mata kirinya. Void Space Eye Slash. Pedang tipis yang memancarkan aura kehancuran menebas tubuh penjaga kematian. Suara mendesing. Sosok itu langsung hancur. Betapa malangnya. Zhao Feng menghela napas. Bahkan ketika penjaga kematian dipengaruhi oleh emosinya, tebasan mata ruang Void tidak mencapai target. Penjaga kematian muncul kembali tapi mengerang. Asap hitam memancar dari bahunya, ada lubang kecil, dan aura kehancuran merajalela di dalam. Kali ini, tebasan mata ruang Void tidak mengenai organ vitalnya, jadi kerusakannya terbatas, tapi itu hanya membuat penjaga kematian semakin marah. Menjadi seorang penjaga kematian, dia adalah mimpi buruk bagi banyak orang. Kapan dia telah dipermalukan begitu banyak, dan oleh alam inti asal setengah langkah yang sangat sedikit dan seekor kucing pada saat itu? Aku hanya bisa menggunakan Void Space Eye Slash sekali lagi. Zhao Feng mengumpulkan sisa kekuatan garis keturunannya. Kemenangan atau kekalahan akan diputuskan di saat berikutnya. Garis abu-abu perak tiba-tiba melintas di udara. Belati tipis dan transparan menebas ke arah penjaga kematian. Kecepatan seperti itu, memang layak menjadi kucing pencuri kecil. Petik 2. Jantung Zhao Feng melonjak. Kucing kecil pencuri itu mungkin satu-satunya yang bisa mencoba menyergap penjaga kematian. Haha, Anda mendekati kematian. Belati kekaisaran pembunuh bayangan akan menjadi milikku. Petik 2. Penjaga kematian dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Suara mendesing. Gelombang cahaya pedang gelap meluncur ke arah kucing pencuri kecil itu, menyelimuti semuanya dalam jarak 100 meter. Kemenangan atau kekalahan akan ditentukan di sini. Mata spiritual Dewa Zhao Feng diedarkan secara maksimal, dan itu mengeluarkan aura kuno dan menakutkan. Saat kucing pencuri kecil itu akan terkena gerakan membunuh, pusaran air muncul dan menyedot kucing kecil pencuri itu. Bab 604 Mata Takdir. Di lautan tak terbatas, 1 jam sebelum Zhao Feng dan penjaga kematian bertarung. Hehehe, gambar ketiga akan segera selesai. Gadis kecil bermata putih itu memandangi kucing kecil pencuri di gambar. Pemuda yang hangat itu datang, dan 2 pengawal maut lainnya dengan penasaran melihat ke arahnya juga. Namun, ekspresi mereka berubah secara dramatis saat melihat gambar tersebut. Bagaimana mungkin? Pemuda yang hangat dan 2 pengawal maut berseru. Dalam gambar tersebut, mata kucing pencuri kecil itu dipenuhi dengan kelicikan, dan lawannya berada dalam keadaan yang menghancurkan. Sebuah belati misterius telah ditikam melalui jantung penjaga kematian, dan belati kucing kecil pencuri itu berkilau dengan aura kehancuran saat menembus tubuh penjaga kematian. Apakah kamu menggambarnya dengan benar?
Meskipun ke-33 penjaga maut adalah salah satu yang lebih lemah, dia tidak akan dibunuh dalam satu gerakan pun oleh kucing. Kedua pengawal maut merasa itu tidak realistis, tetapi memikirkan bagaimana itu hanya gambar oleh seorang gadis kecil yang nakal, mereka mengerti dan tersenyum. Kakak bela diri Bailin, kau bermain dengan kami, bukan? Pemuda yang hangat tersenyum patuh. Bailin tidak berbohong kepada siapapun, mengendus, aku sangat suka kucing itu. Gadis kecil bermata putih itu mulai menangis, dan pemuda yang hangat itu dengan cepat mulai menghiburnya. Namun, pada saat yang sama, gambar gadis kecil itu membuat para pemuda menjadi tidak tenang. Shadow Kill Imperial Blade adalah item tertinggi dari Dao Assassination, dan itu bisa mengabaikan semua pertahanan. Ia bahkan melawan tubuh bayangan kematian. Petik 2. Pemuda yang hangat tiba-tiba teringat sesuatu. Pangeran ketiga, kita akan merasakan sesuatu jika penjaga ke-33 mati. Salah satu pengawal maut tertawa, dan mendengar itu, pemuda yang hangat itu menghela nafas. Tepat pada saat ini, gadis kecil bermata putih itu tersenyum, hahaha, bodoh, ini terjadi 1 jam kemudian. 1 jam kemudian, kedua pengawal kematian tidak bisa menahan senyum ketika mereka mendengar itu. HMPH, guru berkata bahwa saya adalah pewaris garis keturunan Eye of Destiny. Petik 2. Gadis kecil bermata putih itu berkata dengan marah. Eye of Destiny, semua orang yang hadir, termasuk pemuda yang hangat, tercengang. Di sisi lain samudra tak terbatas. Haha, Anda mendekati kematian. The Shadow Kill Imperial Dagger akan menjadi milikku. Petik 2. Penjaga kematian tertawa saat berkas cahaya pedang hitam melahap kucing pencuri kecil itu. Gerakan spasial. Gumpalan kekuatan garis keturunan mata diaktifkan, dan pusaran air tiba-tiba muncul dan menyedot kucing kecil pencuri itu. Pada saat yang bersamaan, ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang balok pedang hitam membelah segalanya menjadi ketiadaan. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menghindar kali ini. Serangan saya merusak melalui udara dalam jarak 100 yard. Penjaga kematian tertawa dingin di dalam hatinya, tetapi ekspresinya berubah seketika. Ada gangguan spasial yang familiar di dekat lokasi kucing pencuri kecil itu. Menyelamatkan, tidak, sialan. Petik 2. Ekspresi penjaga kematian berubah secara dramatis. Gumpalan kekuatan garis keturunan mata bisa dirasakan saat pusaran air tiba-tiba muncul tepat di atasnya. Suara mendesing, belati gelap dan transparan menembus jantungnya. Penjaga kematian membeku saat ketakutan dan kepanikan muncul di wajahnya. Belati yang melewati tubuhnya adalah belati kekaisaran pembunuh bayangan, dan memiliki gumpalan aura penghancuran di permukaannya. Tubuh bayangan kematiannya tidak memiliki banyak pertahanan melawan belati kekaisaran pembunuh bayangan untuk memulai, tetapi yang lebih menakutkan adalah bahwa belati kekaisaran pembunuh bayangan telah menembus jantungnya. Serangan itu menusuk melalui lokasi yang sama dengan Void Space Islas pertama, dan luka dari aura kehancuran itu masih belum sembuh. Kucing pencuri kecil itu melompat melalui tubuh penjaga kematian setelah membuat lubang di hatinya. Tubuh penjaga kematian mulai berkedip antara tubuh asli dan palsu. Matanya penuh kebencian saat dia menatap kucing pencuri kecil yang baru saja melompati dirinya. Gelombang kematian. Dia berhasil memancarkan gelombang kematian melintasi beberapa ratus yard. Garis abu-abu dan perak melewati udara saat kucing kecil pencuri itu menghilang. Suara kucing pencuri kecil itu muncul dari cincin logam kuno Zhao Feng saat berikutnya. Bentuk raksasa roh air Zhao Feng mulai bergetar. Sungguh kekuatan kematian yang menakutkan. Zhao Feng masih terluka meskipun kondisinya saat ini. Untungnya, keberadaan dan tubuhnya sangat kuat, dan dia saat ini dalam keadaan cair, yang semuanya berarti kecepatan pemulihannya sangat mengerikan. Tubuh penjaga kematian jatuh dari langit. Zhao Feng melihat bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan dari penjaga kematian dengan mata spiritual Tuhannya. Zhao Feng menghela napas panjang saat tubuhnya yang cair mulai mengembun. Kucing pencuri kecil, kerja bagus. Zhao Feng merasa seperti dia memiliki kesempatan baru dalam hidup. Kucing kecil pencuri muncul di bahunya dan tertawa sebelum membuat wajah di tubuh penjaga kematian. Kucing kecil pencuri memainkan peran besar dalam membunuh penjaga kematian. Jika bukan karena kucing kecil pencuri itu, Zhao Feng tidak akan bisa membalikkan keadaan. The Void Space Islas dan Shadow Kill Imperial Dagger adalah dua hal yang dapat mengancam Death Guard.
Kucing pencuri kecil itu diteleportasi ke dalam tubuh Death Guard, dan aura kehancuran ditambahkan ke Shadow Kill Imperial Dagger. Kombinasi yang sempurna. Petik 2. Kegembiraan muncul di wajah Zhao Feng. Karena kucing kecil pencuri itu hanya sedikit lebih besar dari telapak tangan, ia dapat dipindahkan keluar angkasa. Gerakan spasial adalah kemampuan spasial, dan jika targetnya adalah makhluk hidup, target tidak bisa menahan sama sekali atau kesulitannya akan menjadi berkali-kali lipat lebih sulit. Memilih untuk memindahkan kucing kecil pencuri adalah gerakan membunuh yang mereka putuskan sebelumnya. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Wajah Zhao Feng pucat pasi dan lelah. Perasaan bahaya telah memudar lebih dari setengahnya, tetapi masih ada. Dia mengerti bahwa penjaga kematian hanyalah bawahan kecil dari Kaisar Kematian. Pengejaran kematian akan berlanjut sampai misi selesai. Niat kematian muncul di mayat itu, dan itu bahkan lebih murni dari sebelumnya. Gumpalan kematian menyelimuti tubuh penjaga kematian, dan lukanya mulai pulih. Meski tidak ada tanda-tanda kehidupan kembali ke mayat, luka-luka mulai sembuh. Mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat token kematian unik yang sebagian besar mirip dengan yang ada di Grandmaster Yin Kong, dan maksud kematian telah menangkap jiwa penjaga kematian. Sialan, tubuh bayangan kematian itu abadi. Ada kemungkinan kebangkitan selama jiwa tidak dihancurkan. Petik 2. Ekspresi Zhao Feng menjadi serius. Untungnya, tubuh penjaga kematian telah dihancurkan, jadi dia seharusnya tidak dapat bangkit kembali dengan sangat cepat. Zhao Feng memerintahkan. Zhao Feng tidak berani mendekati penjaga kematian. Dia adalah bawahan dari Kaisar Kematian yang tak terduga, dan dia memiliki token kematian yang melindunginya. Lagi pula, Zhao Feng tidak ingin menyentuh apapun di tubuh penjaga kematian. Zhao Feng melambaikan tangannya dan menyingkirkan 100 mayat hantu terkutuk. Tuan, selamatkan aku! Di antara asap, 2 nyala api berkedut di dalam rongga mata kerangka yang telah dipotong. Tubuh pemimpin divisi kerangka mirip dengan mayat hantu, jadi tidak akan mudah mati selama jiwanya tidak dihancurkan. Zhao Feng melambaikan tangannya dan menempatkan kepala divisi kerangka ke 10.000 hantu mutiara. Apapun yang berhubungan dengan mayat hantu akan menjadi lebih kuat dan pulih lebih cepat dalam mutiara 10.000 hantu. Sayangnya, bendera barisan telah rusak, dan pemimpin divisi kerangka telah terluka parah. Ghost Corps Curse RI tidak akan bisa digunakan untuk sementara waktu. Petik 2. Zhao Feng merasa gelisah. Meskipun mereka menang, harga yang mereka bayarkan untuk melakukannya sangat besar. Suara mendesing. Kapal langit laut petir biru muncul dari laut, dan Zhao Feng melompat ke atasnya. Di bawah kendali Lowland Zisui dan kawan-kawan, kapal langit laut petir biru memasuki lautan tak terbatas. Pada waktu bersamaan, suara mendesing. Tubuh penjaga kematian berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang terbang di udara dengan bantuan Token of Death. The Token of Death memang tidak sederhana. Mata Zhao Feng berbinar. Token kematian berisi maksud Kaisar Kematian tentang kematian, dan bahkan dapat menyebabkan mata kematian turun, tetapi Zhao Feng terkejut bahwa kekuatan Kaisar Kematian tidak turun. Untuk beberapa alasan, tampaknya Kaisar Kematian tidak dapat berpartisipasi secara pribadi dan harus mengirim bawahan sebagai penggantinya. Zhao Feng tidak tahu bahwa Kaisar Kematian telah menggunakan jembatan kematian, keterampilan yang sangat luas, untuk menemukannya, sehingga perlu tidur selama beberapa tahun untuk pulih. Di sisi lain samudera tak terbatas. Pemuda yang hangat dan kedua pengawal maut merasakan sesuatu. Token of Death di tangan mereka bergetar dan mengirimi mereka informasi. Penjaga ke-33 telah mati. Hati pemuda yang hangat itu bergetar. Menurut laporan, budidaya target bahkan belum mencapai alam inti asal. Meskipun penjaga kematian yang ke-33 adalah salah satu penjaga yang lebih lemah, kekuatannya masih cukup untuk mengalahkan siapapun di alam inti asal. Bahkan Great Origin Core Realms normal seperti bayi baginya. Petik 2. Salah satu pengawal kematian bergumam. Bagaimana mungkin penjaga ke-33 bisa mati? Ketiganya tidak percaya, tapi ini kenyataan. Gambar gadis kecil bermata putih 1 jam yang lalu telah terbukti. Tapi jiwa penjaga ke-33 belum dihancurkan, jadi masih bisa dipulihkan. Kami akan segera tahu apa yang terjadi. Petik 2. Mata pemuda itu bersinar. Selama penjaga ke-33 terbangun, mereka akan memiliki lebih banyak informasi tentang target, memberi mereka tingkat keberhasilan yang lebih tinggi di lain waktu. Selain itu, kita masih memiliki pembantu ini di sini.
Tatapan pemuda yang hangat itu tertuju pada gadis kecil bermata putih itu, dan dia merasa jauh lebih percaya diri. Bab 605 Tujuan. Di dalam kabin kapten di kapal langit laut petir biru, wajah Zhao Feng pucat, dan dia tidak segera menutup garis keturunannya. Beberapa kekuatan yang tidak diketahui dan misterius sepertinya sedang menatap mata spiritual dewa Zhao Feng. Zhao Feng tidak bisa mengatakan dengan pasti apa itu, tapi dia tahu itu ada di sana. Kekuatan macam apa ini? Bukan dari dimensi fisik atau jiwa dan tidak ada kerusakan sama sekali, namun melampaui semua jenis kekuatan. Petik 2. Alis Zhao Feng berkerut. Peng, 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 peng. Indra mata spiritual dewa menjadi lebih kuat, dan perasaan itu akrab, namun aneh. Dia merasakan hal seperti ini sebelumnya saat menghadapi mata kematian. Mungkinkah salah satu dari keturunan 8 mata Dewa Agung? Mata Zhao Feng berbinar. Satu-satunya keturunan 8 mata Dewa Agung yang pernah berinteraksi dengannya sebelumnya adalah Kaisar Kematian. Meskipun Grandmaster Yin Kong memiliki garis keturunan mata dengan kemampuan spasial, dia bukanlah keturunan sejati dari Eye of Space, dia hanya terkait dengannya. Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan menutup mata spiritual lotnya, tetapi kekuatan misterius yang menatapnya tidak menghilang, itu hanya melemah. Kucing kecil pencuri itu duduk di bahu Zhao Feng dan melambaikan cakarnya. Keduanya memahami satu sama lain dengan baik. Sekarang, mereka tahu apa yang dimaksud orang lain hanya dengan satu pandangan. Maksudmu itu terkait dengan Dao kita? Hati Zhao Feng tergerak. Dia tiba-tiba teringat Tuan Liu Qinxin, pewaris Dao kehidupan. Tuannya bahkan menyuruh Liu Qinxin mengubah nama aslinya untuk mengubah takdirnya. Jika bukan karena itu, Zhao Feng tidak akan bertemu Liu Qinxin. Meskipun Zhao Feng akhirnya membuat marah Tuan Kota, yang terakhir berhasil menerobos ke peringkat Tuan sejati. Sayangnya, Liu Qinxin tidak pernah kembali dari warisan. Nasib sangat mendalam. Zhao Feng tidak dapat memblokir kekuatan ini, tetapi dia tahu bahwa semakin kuat dia, semakin besar kendali yang dia miliki atas nasibnya. Saat mata spiritual Tuhan dan garis keturunannya menjadi lebih kuat, begitu pula kontrolnya atas dunia. Yang kuno telah rusak, dan dewa kuno yang terbunuh akan berubah menjadi 1 triliun keping debu. Untuk melanjutkan garis keturunan saya, mendapatkan kekuatan absolut, menguasai dunia, dan mengendalikan surga. Suara kuno bergema di benaknya. Kuasai dunia dan kendalikan langit. Hati Zhao Feng tiba-tiba dipenuhi dengan keyakinan dan kemauan keras. Mata spiritual lotnya terbuka sekali lagi, dan danau di dalam dimensi mata kirinya mulai berombak saat melepaskan aura milik zaman kuno. Aura mulai memancar dari Zhao Feng, dan menyebar ke jarak yang sangat jauh. Pada saat yang sama, di sisi lain samudra tak berbatas. Gadis kecil bermata putih itu tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah saat tubuh kecilnya mulai bergoyang. Bailin, apa yang terjadi? Ekspresi pemuda yang hangat itu berubah sedikit saat dia meraihnya. Mata gadis kecil bermata putih itu dipenuhi dengan keterkejutan. Mataku sakit, aku perlu istirahat sebentar, tapi aku telah menemukan garis takdir. Petik 2. Gadis kecil bermata putih itu berkata dengan lemah. Mata pemuda yang hangat itu menyala. Tanah suci spiritual. Gadis kecil bermata putih itu berkata sebelum tertidur. Di lautan tanpa batas. Suara mendesing. Lapisan air dan petir bersinar di seluruh permukaan kapal langit laut petir biru saat terbang di udara. 2 bulan telah berlalu dalam sekejap mata, dan semua orang di dalam kapal telah pulih. Selain Laulan Zisui dan 8 pelaut, sekarang ada anggota baru, Liu-nya. Setelah lolos dari maut, Liu-nya memutuskan untuk bergabung dengan kru. Saya dituduh secara tidak benar oleh murid lain di klan saya dan tidak punya tempat tinggal di zona kepulauan 5 gunung. Untuk membayar kapten, saya telah memutuskan untuk tetap di kapal langit laut petir biru. Petik 2. Janji Liu-nya sepertinya baru beberapa saat yang lalu. Dia lebih berpengalaman dari Laulan Zisui dan teman-temannya. Bergabungnya Liu-nya memungkinkan kapal digunakan secara maksimal, dan dia bahkan bisa memperbaiki kerusakan pada kapal. Karena itu, Zhao Feng menjadikan Liu-nya sebagai wakil kapten setengah bulan yang lalu. Liu-nya, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Kaisar Kematian? Zhao Feng bertanya. Liu-nya terdiam sesaat sebelum menjawab. Di seluruh Laut Chang dan 3 tanah suci spiritual, Void God Realm Kings berdiri di puncak karena mereka yang memiliki gelar Kaisar sangat langka dan tak terduga. Di antara mereka, Kaisar Kematian memiliki mata kematian.
Jadi dia adalah salah satu yang lebih kuat bahkan di antara kaisar. Petik 2. Alam dewa kekosongan dibagi menjadi dua tingkat, raja dan kaisar. Tetapi Liu-nya tidak tahu perbedaan persis di antara mereka. Kaisar kematian juga memiliki 4 raja roh kematian dan 36 pengawal kematian di bawahnya. 4 raja roh kematian semuanya adalah raja alam dewa kekosongan. Petik 2. Liu-nya berkata, dan ekspresi Zhao Feng menjadi serius setelah mendengarnya. Pengawal kematian yang baru saja dia temui hanyalah salah satu dari 36 pengawal kematian di bawah kaisar kematian. Lebih lanjut, satu-satunya alasan Death Guard kalah adalah karena dia mencoba menangkap Zhao Feng hidup-hidup, akan menjadi beberapa kali lebih mudah untuk membunuh Zhao Feng. Untungnya, saya tidak bertemu salah satu dari 4 raja roh kematian. Zhao Feng berkeringat dingin. Jika dia bertemu dengan alam Void God, tidak akan ada harapan sama sekali. Rupanya, 36 pengawal kematian sudah di peringkat. Misalnya, dari penjaga maut pertama hingga penjaga maut kedua, hingga penjaga kematian ke-36. Petik 2. Liu-nya melanjutkan. Mereka di peringkat. Murid Zhao Feng berkontraksi, dan ekspresinya terus berubah. Peringkat apa yang mereka lawan? Sudah pasti bahwa yang dikalahkan kapten bukanlah salah satu dari peringkat yang lebih tinggi karena peringkat yang lebih tinggi memiliki budidaya di alam dewa kekosongan setengah langkah, dan mereka bahkan dapat mengancam raja alam dewa kekosongan. Liu-nya berkata dengan nada datar. Mendengar itu, Zhao Feng merasa lebih tertekan. Pengejaran kematian terlalu menakutkan. Tidak heran tidak ada yang bisa melarikan diri dari pengejaran kematian. Bahkan jika mereka bisa melarikan diri dari pengawal kematian, masih ada penguasa roh kematian. Sejumlah kecil target berada di alam dewa kekosongan dan bahkan dapat melarikan diri dari 4 dewa roh kematian, tetapi pada akhirnya adalah kaisar kematian sendiri. The Eye of Death memiliki kontrol tingkat tinggi atas hukum kematian. Tidak ada seorang pun di seberang Laut Chang yang memiliki pemahaman lebih tinggi darinya. Di dalam kabin kapten, mengejar kematian, saya tidak akan menyerah. Petik 2. Zhao Feng mengertakkan gigi. Dia seperti anjing tersesat yang dikejar-kejar. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sejak dia mulai berkultivasi. Tidak hanya aku akan melarikan diri, aku akan menjadi lebih kuat dan membalas penghinaan ini beberapa kali lipat. Mata Zhao Feng menjadi penuh dengan niat bertempur. Tekanan dari Pursuit of Death sedang memeras potensinya. Dalam mutiara 10.000 hantu. Tuan, luka saya sudah sembuh. Saya akan membuat bendera Arai baru dan menyempurnakan mayat hantu terkutuk. Petik 2. Suara pemimpin divisi kerangka terdengar. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Dalam perjalanan ini, pemimpin divisi kerangka dan Liu-nya telah menjadi lengan kiri dan kanannya. Zhao Feng akan memberi mereka sebagian dari sumber dayanya. Misalnya, Liu-nya menerima 2 barel esensi darah jantung, dan keadaan keberadaannya tidak jauh dari puncak alam inti asal kecil. Dia dulunya adalah seorang jenius 1 dalam 1000 tahun dari Sekte Bintang 2 Istana 6 Cincin, dan Zhao Feng mengarahkan pandangannya pada potensinya. Masih ada 20-30 barel esensi darah jantung yang tersisa, dan efeknya sangat lemah untukku sekarang. Zhao Feng berpikir sambil membasahi esensi darah hati. Efek esensi darah jantung jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dia hanya menggunakan 2 barel selama 2 bulan terakhir. Aura dari alam mimpi kuno dan esensi darah jantung telah memungkinkan keberadaan Zhao Feng naik ke puncak alam inti asal besar. Bahkan efek aura realem mimpi kuno menjadi lebih lemah. Zhao Feng menghela napas. Dia mencoba setiap metode yang dapat meningkatkan kekuatannya, dan dia menyadari bahwa semakin dekat keadaan keberadaannya ke batas antara alam inti asal dan alam dewa kekosongan, semakin besar perlawanannya. Zhao Feng menutup matanya dan memasuki pusaran air misterius di dalam danau matanya. Alam mimpi kuno. Zhao Feng sekali lagi muncul di benua ini. Tubuh dan jiwanya langsung ditekan oleh kekuatan yang luar biasa. Segala sesuatu di hatinya murni. Zhao Feng mulai menyerap aura dari alam mimpi kuno. Saat dia memasuki tempat itu lebih dan lebih, dia menjadi lebih akrab dan efisien dalam menyerap aura. Sekarang tubuhnya dan sumber jiwa sejati telah menyerap sedikit aura dari alam mimpi kuno. Keadaan keberadaannya telah mencapai batas manusia. Jika dia tidak menyembunyikannya, setiap nafas dan tindakannya sepertinya melepaskan aura seperti binatang purba. Aku bisa membunuh monster di alam inti asal setengah langkah hanya dengan tubuhku sendiri. Zhao Feng merasakan kekuatan dan potensi besar di dalam garis keturunan dan tubuhnya.
Di dalam dantiannya, sumber jiwa sejati Zhao Feng yang lengket telah digantikan oleh Truyuan setengah langkah ungu samar. Truyuan setengah langkah dibentuk dari maksud petir angin penghancuran ungu. Aura kehancuran yang berasal darinya sangat menakutkan. Aku hanya agak jauh dari memiliki cukup fondasi untuk mencoba menerobos ke alam inti asal. Zhao Feng menemukan bahwa dia dapat mengendalikan tubuhnya dan berkultivasi dalam alam mimpi kuno, dan efeknya jauh lebih baik daripada dunia luar. Yang membuatnya menghela nafas adalah waktu dia bisa tinggal di sini sangat terbatas. Beberapa lusin napas kemudian, darah mulai keluar dari mulut Zhao Feng. 52 napas. Senyuman muncul di wajah Zhao Feng. Dia perlahan mendekati waktu targetnya. Gunakan waktu ini dengan baik. Zhao Feng dengan cepat menyerap aura dari alam mimpi kuno ke dalam tubuhnya. Garis keturunan dan tubuhku tidak menjadi lebih kuat secepat sebelumnya. Mengapa tidak membiarkan aura dari alam mimpi kuno bergabung ke dalam mata? Petik 2. Sebuah pikiran muncul di benak Zhao Feng.